Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Jumpa lagi di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan, yaitu sebuah sejarah G30 SPKI Indonesia. Pahami kronologi, tujuan, dan dampaknya. Mari dengarkan dengan baik-baik dan seksama agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Sejarah G30 SPKI merupakan salah satu sejarah panjang dan kelam yang pernah terjadi di Indonesia. G30 SPKI atau yang juga dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September dilakukan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Di balik sejarah G30 SPKI yang kelam, terdapat latar belakang dan tujuan yang mendasari upaya penggulingan pemerintahan tersebut. PKI sendiri merupakan singkatan dari Partai Komunis Indonesia, sebuah partai yang didirikan oleh seorang tokoh Belanda bernama Hendrikus Josephus Franciscus Marie Sneevliet. Menjadi salah satu peristiwa yang masih memberi bekas hingga saat ini. Sejarah G30 SPKI dikenal juga sebagai salah satu upaya pengkhianatan besar yang pernah terjadi di Indonesia. Tragedi G30 SPKI melibatkan pasukan PKI dan pasukan Cakrabirawa. Lebih lengkapnya berikut ini dirangkum dari berbagai sumber tentang sejarah G30 SPKI, beserta kronologi, latar belakang, tujuan, dan dampak yang ditimbulkannya. Sejarah G30 SPKI secara singkat. G30 SPKI atau Gerakan 30 September merupakan suatu gerakan di mana sekelompok personil militer menangkap dan membunuh 6 jenderal pada tahun 1965, yang mana hal ini dilakukan untuk menandai dimulainya kudeta yang bertujuan untuk menjatuhkan kekuasaan Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia. Untungnya, upaya menggulingkan pemerintahan ini berhasil digagalkan. Mengutip dari keputusan Presiden atau Kepres nomor 28 tahun 1975, G30 SPKI adalah peristiwa pengkhianatan atau pemberontakan yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dan atau pengikut-pengikutnya terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Termasuk gerakan atau kegiatan persiapan serta gerakan kegiatan lanjutannya. G30 SPKI ini dilancarkan oleh PKI yang saat itu dipimpin oleh Dipa Nusantara atau DN Aidit, dan terjadi di dua kota, yaitu Jakarta dan Yogyakarta, dengan melibatkan pasukan Cakrabirawa yang saat itu berada di bawah kendali Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Awalnya gerakan ini hanya mengincar perwira tinggi dan Dewan Jenderal dengan menculik mereka untuk dibawa dan disekap di lubang buaya. Namun, dalam pelaksanaannya, 3 orang langsung dibunuh di tempat. Mereka yang menjadi korban adalah Letnan Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Mas Tirto Darmo Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutojo Siswo Miharjo. Pada peristiwa ini, Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos dari usaha penculikan. Namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani yang berusia 5 tahun serta ajudannya yang bernama Letu Pire Andreas
Tendean meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kronologi G30 SPKI. Semenjak terbentuk, PKI berkembang menjadi salah satu partai besar yang memiliki pengaruh kuat dalam dunia perpolitikan Indonesia dan mendapat dukungan dari presiden saat itu. PKI juga memiliki sejumlah suborganisasi seperti Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, Pemuda Rakyat, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Himpunan Sarjana Indonesia, dan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. PKI sebagai kekuatan politik merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk. PKI saat itu lengah mendapatkan tempat di pemerintahan Soekarno. Sejumlah usulannya diterima oleh Soekarno dan diterapkan. Salah satunya adalah pembentukan Angkatan Kelima yang menjadikan buruh dan petani sebagai kekuatan militer untuk mendukung operasi-operasi militer. Melansir dari buku Sejarah Indonesia Modern 2004 yang ditulis oleh MC Radcliffe, usulan ini tidak diterima oleh Jenderal A.H. Nasution karena khawatir PKI akan menyalahgunakan penggunaan senjata oleh buruh dan tani untuk melakukan pemberontakan. Kemudian, pada 27 September 1965, Panglima TNI Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani secara tegas mengumumkan TNI Angkatan Darat menentang pembentukan Angkatan Kelima. 3 hari setelahnya, tepatnya 30 September, 6 jenderal berhasil diculik dan akhirnya tewas akibat disiksa. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi TNI Angkatan Darat, PKI menguasai Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI. PKI mengumumkan sebuah dekrit yang diberi nama Dekrit Nomor 1 yang menyatakan bahwa gerakan G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Pada hari berikutnya, para petinggi militer mengumpulkan seluruh ketua partai politik selain PKI dan Parkindo yang memutuskan untuk tidak hadir. Para ketua partai dimintai untuk menentukan pilihan apakah akan mendukung Angkatan Darat atau komunisme. Di akhirnya kegiatan, mereka membacakan pernyataan bersama yang mengutuk tindakan kudeta 30 September yang telah memakan korban 6 jenderal. Soeharto kemudian mencoba menghubungi perwira senior lainnya. Ia berhasil menghubungi dan memastikan dukungan Panglima TNI Angkatan Laut dan Polri. Dia kemudian mengambil alih komando Angkatan Darat dan mengeluarkan perintah untuk membatasi semua pasukan ke barak mereka. Karena perencanaan yang buruk, sebagian besar pasukan pemberontak melarikan diri dan setelah pertempuran kecil pada dini hari tanggal 2 Oktober, Angkatan Darat berhasil menguasai kembali Halim yang sebelumnya diduduki oleh pihak PKI. Baru pada tanggal 4 Oktober, mayat ke-7 korban itu ditemukan dari sumur tempat mereka dilemparkan ke lubang buaya. Mereka dimakamkan di pemakaman kenegaraan pada 5 Oktober, yang kemudian secara resmi dideklarasikan sebagai pahlawan revolusi secara anumerta berdasarkan keputusan Presiden nomor 111 KOTI 1965. Tujuan G30 SPKI. Tujuan utama G30 SPKI adalah untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. PKI ini mengubah ideologi bangsa Indonesia dari Pancasila menjadi komunis. Rangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap perwira tinggi dan Dewan Jenderal pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 dilakukan untuk menyingkirkan TNI Angkatan Darat
yang menjadi penghalang bagi PKI untuk mewujudkan cita-citanya menjadi ideologi komunis menjadi sistem pemerintahan. Selain itu dikutip dari buku sejarah untuk SMK kelas 9 2006 oleh Prawoto menerangkan bahwa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari menjadikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Dampak G30 SPKI. Yang pertama, anti-komunis. Dampak utama dan pertama yang muncul setelah G30 SPKI adalah gerakan anti-komunis. Demonstrasi anti-PKI pun muncul dan menyebar luas. Aksi massa ini dimulai di Aceh yang kemudian bergeser ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak hanya demonstrasi, tentara juga menyapu pedesaan dan dibantu oleh penduduk setempat dalam membunuh tersangka komunis. Angka yang diberikan untuk jumlah orang yang terbunuh di seluruh Indonesia bervariasi dari 78.000 hingga 1 juta. Di antara yang tewas adalah DN Aidit yang ditangkap oleh Angkatan Darat pada 25 November dan dieksekusi tidak lama setelah itu. Ratusan hingga ribuan warga Indonesia di luar negeri yang merupakan bagian dari penganut paham komunis tidak dapat kembali ke Indonesia dan memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup mereka di luar Indonesia. Yang kedua, peringatan terhadap paham komunis. Setelah pengangkatan Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto pada tahun 1967, tidak lama dari itu, 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Narasi resmi pemerintah adalah bahwa hari itu diperingati untuk merayakan kemenangan Pancasila atas semua ideologi, terutama komunisme. Demikian sejarah G30 SPKI yang sempat terjadi di Indonesia, menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah panjang Indonesia. Peristiwa G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa yang masih dirasakan dampaknya hingga kini. Demikianlah penjelasan dari kunci sejarah, semoga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa selalu dukung YouTube channel Kunci Sejarah ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal ilmu pengetahuan selanjutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di ilmu pengetahuan selanjutnya. Wassalam.